Kali ini kita akan mereaksi beberapa pendapat dari para pandit dan pengamat sepak bola Indonesia menjelang berlangsungnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Arab Saudi. Bagaimana persiapan serta peluang timnas Indonesia menjelang putaran keempat ini? Hal pertama yang kita akan bahas dan ingin kita dengarkan dari para pengamat adalah mengenai cederanya para pemain timnas Indonesia. Bagaimana persiapan tim nasional kita? Sedikit kita kembali menengok para punggawa Garuda yang sedang atau masih bermain di klubnya masing-masing. Tapi sebelum itu gue mau ngupdate dulu soal situasi terkini dari beberapa pemain yang diisukan cedera. Situasi di Pejaga Gawang ini cukup rentan karena sampai minggu lalu, bahkan sampai 2 hari lalu, itu Martin Paes belum masuk ke DSP-nya FC Dallas. Meskipun tadi saat bicara dengan produser kita, dia katakan sudah ikut di pertandingan terakhir, tapi tidak masuk DSP, artinya belum full recovery. Nah, waktu itu gue bilang nih belum start juga, jadi masih belum aman lah gitu ya. Dan waktu itu gue bilang ini kita bahaya nih, agak rentan. Kenapa? Karena misalkan Emil Laudero. Dan waktu itu masih ada jangka waktu sekitar 2 minggu. Dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi 2 minggu itu. Even dia fit pun bisa main lawan Saudi, kan kita nggak tahu. Misalnya dia cedera lawan Saudi atau kena kartu merah, sehingga lawan Irak kita tidak punya kiper utama. Menurut keterangan dari Pak Sumarji katanya aman-aman aja. Nah ini berarti asumsinya cedera yang dialami oleh Emil ini tidak terlalu parah. Karena seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya, cedera yang sangat spesifik ini namanya gue selalu lupa ya, tapi gue sudah tanya ke seorang dokter, memang kalau ringan dia bisa seminggu. Nah dia cedera itu Sabtu, artinya kita harapkan ya tanggal 4, tanggal 5, jadi beberapa hari dari sekarang sudah pulih 100% dan kemudian tanggal 8 setidaknya nanti bisa mengawal Garuda. Dan mudah-mudahan tidak ada setback lagi nih, meskipun maaf, nanti masih kita akan lihat ya, ada pertandingan satu lagi Cremonese menghadapi Inter Milan di Giuseppe Meazza minggu ini, kalau nggak salah tanggal 4 ya, hari Sabtu. Dari situ kita bisa akan lihat. Seperti yang gue sebutkan juga, kalau gue berharap dia ada di bangku cadangan. Jadi artinya dia memang benar-benar sudah fit, tapi tidak perlu dimainkan supaya terhindar dari cedera. Itu kan kalau harapan kita sebagai pecinta timnas. Tapi ya kembali lagi itu adalah hak prerogatif dari Cremonese. Kalau memang dia fit dan memang klub membutuhkan dia, instead menurunkan Silvestri, kiper cadangan dari Cremonese, ya silakan saja. Yang penting dia jangan cedera. Kalau harapan kita kan seperti itu. Cedera yang dialami oleh Emil Laudero adalah cedera otot betis atau istilah medis atau kedokterannya calf muscle injury atau strain. Terjadi ketika sesi pemanasan sebelum pertandingan Cremonese versus Como pada 27 September 2025 yang lalu. Cedera ini diperkirakan memerlukan waktu pemulihan minimal 2 pekan. Meskipun laporan terbaru dari PSSI menyatakan bahwa kondisinya tidak serius dan berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan cedera yang dialami oleh Martin Paes yaitu cedera hamstring atau istilah medisnya atau kedokterannya adalah hamstring strain atau TIR yang membuatnya absen selama sekitar 7 pekan di FC Dallas sejak awal Agustus 2025. Ia telah kembali berlatih penuh sejak akhir September 2005 dan PSSI juga mengkonfirmasi bahwa cederanya tidak serius sehingga ia siap memperkuat timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Krisis kiper membayangi timnas Indonesia jelang pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober nanti. 2 kiper andalan tim Garuda, Emil Laudero dan Martin Paes, dikabarkan mengalami cedera. Terbaru, Emil Laudero batal tampil memperkuat klubnya Cremonese melawan Como pada Sabtu lalu karena cedera betis saat pemanasan jelang laga. Cederanya Laudero dikhawatirkan jadi kerugian besar bagi Cremonese dan timnas Indonesia. Pasalnya, Emil Laudero tampil impresif pada beberapa laga terakhir di Liga Italia Serie A. Hingga pekan keempat Liga Italia, kiper kelahiran Lombok, Nusa Tenggara Barat ini mencatat 20 kali penyelamatan. Jumlah ini mengalahkan kiper Fiorentina David De Gea. Kepiawaannya menjaga gawang mengantarkan Cremonese bertengger di posisi 7 klasmen sementara Serie A.
Tak hanya di Cremonese, ex-kiper Juventus ini juga menjadi pilihan Patrick Kluivert dalam 2 laga timnas Indonesia. Hal ini karena Marten Pas menerima akumulasi dan mengalami cedera. Sementara Marten Pas mengalami cedera hamstring sejak Juli 2025 lalu. Kondisi ini membuatnya tak bisa tampil memperkuat klubnya FC Dallas di Liga Amerika. Meski kondisinya sempat dikabarkan membaik, namun hingga saat ini kiper berusia 27 tahun tersebut belum kunjung diturunkan. Memang harus diakui bahwa peran penjaga gawang ini sangat penting belakangan ini ya, karena kita berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih kuat ya. Kita sudah melihat bagaimana pentingnya peran Martin Pas selama kualifikasi putaran ketiga ya, termasuk Emil Audero yang dalam 3 laga terakhir nih selalu menjadi pilihan ya. Penampilannya semakin semakin meyakinkan kita bahwa dia memang kiper yang kita tunggu-tunggu gitu ya, penampilannya, kepercayaan dirinya. Krisis penjaga gawang ini membuat Patrick Kluivert harus memutar otak. Lantaran dari 3 kiper yang dipanggil untuk memperkuat timnas di putaran 4, hanya tersisa Hernando Ari. Hernando Ari sebenarnya merupakan kiper utama timnas Indonesia pada putaran kedua. Namun posisinya tergeser usai kedatangan Marten Pas yang telah dinaturalisasi. Selain Hernando, sejumlah kiper yang bisa dijadikan opsi untuk dipanggil seperti Nadeo Argawinata hingga Cahya Supriyadi. Semoga cedera Emil Audero dan Marten Pas bisa segera pulih jelang pertandingan menghadapi Arab Saudi dan Irak yang digelar pada 9 dan 12 Oktober 2025 mendatang. Update terbaru dari PSSI melalui manajer Timnas Indonesia menyatakan bahwa Nadeo Argawinata akhirnya dipanggil untuk bergabung ke Arab Saudi bersama Timnas Indonesia. Tetapi ini bukan berarti melakukan pergantian kiper, hanya menambah jumlah kiper yang ada, mengingat kondisi kedua kiper utama kita masih dipertanyakan apakah bisa tampil atau tidak. Nah, banyak yang agak ini, wah Bung jangan bikin tegang dong, wah nih gitu. Padahal itu kan normal ya, maksudnya kita harus mengantisipasi semua yang terburuk gitu. Makanya sebagai informasi, PSSI itu dari informasi yang gue tahu itu mendaftarkan sebanyak mungkin nama yang mungkin aja kalau dipanggil dia siap. Seperti Marcelino, Kadek Karel, dan ada Muhammad Ferrari dan beberapa nama itu visanya diurus. Supaya seperti ini nih, misalnya tiba-tiba Nadeo termasuk. Nah, supaya kalau tiba-tiba ada force major, mereka udah siap langsung bisa dipanggil. Nah, dan ternyata berita soal Emil Audero itu kemudian menjadi kenyataan. Bukan kita berharap ya, tapi apa yang kita khawatirkan terjadi. Dengan diragukannya kondisi kedua kiper utama timnas kita, lalu siapakah yang dianggap pantas untuk menjadi pengganti dari kedua kiper utama kita tersebut seandainya memang mereka belum bisa untuk dimainkan? Suka atau tidak suka, dengan segala hormat, ya Hernando Ari atau Nadeo Argawinata yang akan naik pangkat. Nggak tahu ya siapa yang nomor 1, mungkin Hernando, mungkin Nadeo, antara itu ya Mas ya. Mungkin itu. Dan mungkin bahkan kiper ketiga kita nggak tahu nih. Mungkin Ardiansyah atau bahkan Cahya Supriyadi atau whatever lah. Itu akan naik menjadi kiper ketiga. Tapi sekali lagi masih ada waktu sekitar, ini kita waktu bicara ini nih tanggal 30 September ya. Pas banget nih, akhir bulan. 30 September. Ada waktu ya mungkin beberapa hari lagi untuk menunggu perkembangan recovery dari Emil Audero. Kayaknya berapa edisi ke belakang ya kita selalu bicara enak banget ya timnas kita tuh punya dua kiper yang ya. Iya, yang kita selalu istilahnya merem aja, kita ambil siapa aja antara Martin Pas atau Emil Audero itu aman lah gawang kita gitu. Semuanya udah membuktikan kapasitasnya masing-masing. Audero makin kesini makin nunjukin kualitas dia sebagai kiper Eropa ya jatuhnya ya. Kalau kita lihat berapa kali penyelamatan yang dia lakukan, berapa kali hasil-hasil yang membuat Cremonese itu ada di papan tengah ke atas dari klasmen. Tidak ada yang mengira tim promosi bisa melakukan itu. Itu salah satu halnya karena emang ada Emil Audero di bawah Mistar. Martin Pas terus melakukan recovery gitu. Cuman dua-duanya dalam posisi yang artinya tidak fit 100% ya. Ketika nanti akan berlaga lawan Arab Saudi atau lawan Irak, dua-duanya kayaknya belum mencapai match fitness-nya di 100% gitu. Jadi ya tergantung gimana kebijakan pelatih. Ketika mereka menilai bahwa di level 80% aja cukup nih kita pakai Emil atau Martin Pas gitu. Ataukah kita memang butuh kiper yang ada di posisi 100% gitu. Karena kan tadi Harpa bilang kayaknya kita bakal banyak gempuran nih. Kalau kita lihat Arab Saudi emang mainnya emang kayak gitu ya. Kita 2 kali ketemu. Terutama ketika di Jeddah ya, waktu itu kita ketemu pertama
kita digempur habis-habisan, ada 20-an shots ya dilakukan oleh pemain-pemain Arab, tapi Martin Paes pada saat itu main fantastis, kita akhirnya bisa mencuri 1 poin dari sana gitu. Kalau membutuhkan kiper yang 100%, berarti kayaknya jatuhnya antara Hernando Ari atau Nadeo gitu. Kalau ngelihat tren terkini, emang Nadeo ada di atas angin. Ketika kita melihat performance dia, Borneo sedang ada di puncak klasmen, dari 6 pertandingan dia baru kebobolan 3 gol, lalu ada 3 clean sheet yang diciptakan juga oleh barisan pertahanan termasuk oleh Nadeo. Dan kita lihat pertandingan terakhir lawan Persija, banyak banget save yang dilakukan, yang fantastis juga save-save-nya. Itu menunjukkan kapasitas dia sebagai kiper yang emang layak dikedepankan gitu. Dua-duanya kan kebetulan memang pernah menjalani sebuah periode di mana masing-masing pernah jadi kiper utama kita. Nadeo berapa kali lah kita lihat, terutama ketika menahan penalti waktu itu lawan Singapura ya, itu yang akhirnya bisa meloloskan kita ke final. Lalu ada beberapa pertandingan yang bisa dikatakan agak deep of formnya dari Nadeo, makanya akhirnya Hernando yang naik sebagai kiper utama, dan berapa turnamen juga diikuti Hernando plus minus, tapi kita melihat kiper yang tahan banting, kiper yang kuat juga dibobol, kuat juga dalam melakukan save, bagus dalam mengambil bola di udara. Itu kan salah satu karakteristik dari Nadeo yang paling menonjol. Sementara Arab pasti kan akan melempar bola-bola tinggi juga. Kalau bola-bola atas, Hernando emang lebih positif gue ngelihatnya ketimbang Nadeo. Bukan gitu. Nadeo Mas, yang lebih tinggi dia enggak. Tapi untuk jemput antisipasinya, lompatannya, timingnya, itu Hernando one of the best untuk bola-bola atas. Kalau menurut gue pribadi ngeliat berapa kali Hernando main, dia tuh bagus dalam posisi itu gitu. Tapi ya untuk shot stopping, dua-duanya bisa diadu lah ya. Cuman kalau ngeliat tren terkini, kayaknya Nadeo yang lebih layak dikedepankan gitu. Cuman ya nggak tahu ya, pilihan pelatih pasti punya pertimbangan yang begitu matang. Siapapun yang akan ditaruh di bawah Mistar, apakah tetap mempercayakan Emil Audero di situ, ataupun nanti Martin Paes kalau sudah makin kesini sudah makin mendapatkan match fitness sehingga layak untuk menjadi starter. Itu siapapun yang dipilih ya pastinya itu udah menjadi pertimbangan yang paling matang. Udah dihitung plus minusnya, tetap keluar nama siapapun yang nanti akan tampil di situ. Ya tugas kita ya pasti dukung lah ya siapapun yang akan tampil di bawah Mistar. Nah kalau lihat dari gini, kan gue sempet iseng-iseng ya cari data gitu ya. Di luar lawan Jepang itu 60% kita kebobolan diawali dari bola mati. 60%. Jadi ada yang dari, kalau nggak salah tuh golnya China tuh satu juga dari free kick, tapi kemudian memang ada salah antisipasi Sen Patinama. Dari Australia kalau nggak salah 2 kali dari sundulan. Pokoknya 60% lah kebobolan kita. Plus Saudi sampai menyewa Nikola Jover kan, ahli set piece-nya Arsenal. Artinya dia mengeksploitasi area tersebut. Maka untuk kiper, gue melihat siapapun dari dua kiper ini, benar yang dikatakan Mas Aryo, mereka tentu lebih paham secara detail short pelatih kipernya timnas untuk melihat mana area bola-bola atas ini yang lebih handal dari 2 kiper tersebut. Dari penjelasan tadi kita mengetahui bahwasanya kondisi yang dihadapi oleh kedua kiper atau penjaga gawang kita memang masih diragukan, tetapi seandainya kondisi mereka katakanlah membaik, tentu kita lebih berharap Emil Audero yang bisa tampil sebagai penjaga gawang di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia, mengingat penampilannya yang cukup konsisten di dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Cremonese. Tim pelatih sejak pertandingan terakhir kita, gue bilang ini mulai sekarang sampai nanti kick off, tim pelatih itu wajib menganalisis lawan. Karena kan kita mau bermain seperti apa, tapi kita tidak tahu lawan kita akan bermain seperti apa, ya itu yang akhirnya tidak klop gitu kan. Dari teori Sun Tzu tuh. Kita harus mengetahui diri kita dan juga lawan kita. Iya, betul. Kita harus tahu mereka kelemahannya di mana, kelebihannya pun di mana, kelebihan utamanya di mana. Kalau kita bisa tahu, makanya gue bilang tonton terus semua pertandingan yang melibatkan semua pemain Arab Saudi, semua pertandingan yang melibatkan pemain-pemain dari Irak, how they behave di atas lapangan, bagaimana mereka
decision making di lapangannya. Kalau ketika dia giring dari sini, biasanya weavingnya ke kiri, lalu dia ngambil bola di kanan. Back kita harus siapnya seperti apa. Nanti kalau kita nyerang pun, kebiasaan back dari Arab Saudi, si nomor sekian adalah seperti ini. Oh, ini caranya berarti lo harus ke sini, lo harus main one two, lo harus ngebuka. Gitu-gitunya tuh harus diantisipasi lewat ya dari analisis pertandingan itu, lalu bahkan juga ini Mas, dikumpulkan dan dijabarkan, dan lo harus bermain dengan ya lo punya sistem gitu kan, lo harus mainin sepak bolanya nanti seperti apa, lo bisa manfaatinnya seperti apa. Itu kalau lo nggak pelajari lawan lo, ya gue rasa itu akan berat gitu. Justru itu yang harus betul-betul dimatengin. Lalu sekarang seberapa besar persentase atau kemungkinan timnas Indonesia bisa menang atas lawan-lawannya di ronde keempat ini? Persentase kita untuk lolos untuk lawan Arab sama Irak ini berapa? Bang Don masih ingat nggak berapa bulan yang lalu waktu saya di sini? Iya, ngomong 70%. 60-70%. Kali ini itu secara teknis di lapangan. Itu kita belum tahu mainnya di mana. Oh, iya. Iya kan? Itu masih kalau kita lolos ke putaran 4, kita ketemu, ya bisa lah. Secara teknis kita bisa ngelawan. Setelah itu kita nggak bahas lagi. Baru kita tahu lawannya mainnya di mana. Mainnya di mana? Oke. Ternyata mainnya di salah satu peserta yang ikut putaran 4. Oke. Dan peserta namanya Saudi Arabia. Betul. Faktor non teknis yang menjadi kendala bagi timnas Indonesia. Kalau dari sisi teknis, saya masih 50-60% masih bisa. Sisi teknis 50-60%. Oke. Teknis ya, artinya di lapangan kita bisa melawan. Nah, menang kalah kan tergantung wasit juga, tergantung ini. Iya kan? Iya. Gini, orang bilang saya nuduh tanpa dasar, tanpa alasan. Saya kasih alasan. Bahrain Indonesia sama India Qatar. Dari situ sudah kelihatan bahwa faktor tuan rumah di Timur Tengah ini penting sekali. Ya kan, dengan penunjukan Saudi dan Qatar, bukan hanya Saudi dan Qatar, itu sudah menunjukkan bahwa FIFA ini sangat dekat dengan kedua negara ini. Qatar sudah pernah jadi tuan rumah, Saudi akan jadi tuan rumah. Ya kan? Pertanyaannya, apakah kita punya peluang lawan Arab menang? Punya, buat saya. Ini di bawah Kluivert ya, kalau di bawah Sintayong udah terbukti kan? Secara teknis kita 50-50. Sebetulnya antara kualitas materi pemain kita dengan Arab dengan Irak 50-50. Baik. Tapi yang membedakan nanti adalah kalau faktor-faktor non teknis itu jalan, gitu. Itu yang kita khawatirkan. Semoga tidak. Maka kuncinya adalah kita abaikan yang non teknis, kita harus menang di lapangan. Jadi technical kita menang, teknis kita menang. Dan itu saya yakin disadari lah. Makanya kan hotel pindah, segala macam diantisipasi. Kita mengatur diri kita sendiri gitu ya. Yes, supaya jangan terlalu terpengaruh lah dengan banyak hal gitu loh. Walaupun kalau Kuwait sampai hari H nggak diubah, berarti memang tendensinya kuat ke arah sana gitu. Kalau tiap menit nanti ada tiupan peluit kan repot juga gitu. Ya semoga jangan. Maksud saya kan non teknis dari wasit apa sih kalau yang nggak ngerti? Ya misalnya di area depan penalti, di area kotak area penalti, senggolan dikit prit yang kasih advantage. Itu yang ditakutkan. Baik, kalau di lapangan. Berbicara soal wasit, apakah memang sesuatu yang lazim ketika wasit ini dipilih dari jauh-jauh hari kan biasanya karena ini pertandingan krusial, harusnya jangan dari kawasan Asia Barat karena ada Arab juga. Betul. Jadi jangan Kuwait, carilah misalnya Asia Tengah, Uzbekistan atau Asia Timur, Jepang, China gitu loh. Itu masih oke. Tapi apakah dari jauh-jauh hari sudah ditentukan gitu? Ya biasanya sih jarang ya. Cuman memang dalam pertandingan waktu kita lawan siapa ya? Di sini pun sudah ditentukan jauh-jauh hari tuh. Yang waktu kita... Artis juga sudah pernah gitu ya? Iya, sudah di 2 minggu sebelumnya udah diumumkan tuh. Bahkan waktu itu kan Sekjen ngumumin tuh yang akan memimpin. Biasanya kalau turnamen itu biasanya nggak jauh-jauh hari. Tapi ini mungkin... Kalau itu dari kawasan yang menurut saya sih netral nggak masalah. Tapi gue yakin sih kita punya peluang itu. Yang penting ya berikan yang terbaik aja. Itu yang mungkin bisa yang kita ini. Kalau hasil apapun menurut gue ya nggak mungkin nih. Ini ada berapa? Ada 6 tim sekarang. Hanya merebutkan tiket 2,5. Nggak mungkin semuanya bisa lolos. Tapi kalau kita udah berikan yang terbaik, sudah fight ya sudah kalau menurut gue sih. Nanti kita berhadapan dengan Saudi ya di pertandingan pertama. Saya ngebayang-bayang nih, Patrick Kluivert gimana strategi dia bermain? Itulah pertanyaan Anda, Kluivert mikirnya sampai sana apa enggak gitu? Iya. Lokasi enggak? Jadi mayoritas dari pemain kita kan dari Belanda. Iya, Eropa. Iya kan?
Amsterdam Riyadh lebih dekat, atau dari JICES dari Italia, Prancis lebih dari Verdong dari Prancis itu kan lebih dekat daripada dari Indonesia lebih jauh. Tapi nggak jauh-jauh amat lah, 8 jam kalau salah ya. Itu masih aman lah. Bukan, terutama faktor wasit lah. Wasit, ya. Oke. Jadi kita akan dikerja nih. Kemarin saya taping sama Arya Sinulinga. Dia bilang, coach lu tahu nggak? Waktu kita pertama kali match pertama waktu Sri lawan Saudi, bis kita itu dikelilingin kota 1 jam. Padahal ibarat jalannya itu cuma 15 menit atau apa. Itu diputer-puterin. Nah hal kayak gitu ini standar. Itu sering kali terjadi di negara-negara Asia yang punya niat curang lah. Tapi gini, kita tuh harus manage ekspektasi. Kenapa? Kita kan berasa kita udah selangkah kaki di Piala Dunia. Nah, kita sangat-sangat gampang gitu overconfident, pede dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa memang pemain kita beda dengan kualifikasi tahun-tahun sebelumnya. Tapi bagaimanapun, lawan kita ini kan adalah negara yang langganan Piala Dunia. Ya, dan sekarang dengan berbagai faktor non-tenis lainnya. Nah, tadi balik saya ngomong di segmen sebelumnya soal ini mentality kita gimana sih? Kalau saya merasa kita prefer ngelihat kita tuh underdog. Kita underdog, kita lawan tim yang sebenarnya lebih diuntungkan. Ya. Secara pengalaman juga, secara quality juga, saya lebih prefer untuk melihat kita. Ya mungkin 55-45 lah mereka lebih unggul. Kenapa? Karena buat kita yang penting menang kan. Ini 55-45 teknis ya? Kita ngomongin teknis nih? Teknis. Teknis. Tipis dong berarti. Iya tipis, tapi kan kalau urusan olahraga tingkat tinggi itu slim margin. Menang kalah sih. Selalu slim margin. Bung Toel bilang 50-50 loh. Iya. 50-50, 5-45 kalau saya agak sedikit, saya lebih mending melihat kita sebagai underdog lah. Kenapa? Karena kalau saya lihat, tadi kan pengen ngomongin teknis, saya pengen lihatnya apa sih? Saya pengen lihatnya Indonesia menang. Caranya kayak gimana? Buat saya nggak penting. Mau naruh 11 orang di depan gawang nggak apa-apa. Yang penting Indonesia bertahan full begitu. Ya nggak apa-apa. Ketika timnas Indonesia di posisi sebagai underdog, biasanya justru akan membuat kejutan-kejutan. Coba kita lihat ketika timnas Indonesia diunggulkan, bagaimana ketika kita diunggulkan ketika akan melawan Cina di Cina, tetapi akhirnya kita kalah 2-1, dan juga ketika kita akan melawat ke Australia, kita begitu yakin bisa mengatasi Australia dengan berdatangannya beberapa pemain baru di timnas Indonesia, tetapi kenyataannya malah kita kalah dengan skor yang sangat telak, dan ini tentu menjadi pelajaran. Gini loh, kita tidak senang dengan cara pemilihan tuan rumah yang menurut kita tidak adil. Tapi gue nggak senang kalau kita dinarasikan untuk menghujat AFC terus. 1-2 hari kita oke lah, kesel. Apakah kalau kita menghujat mereka bisa berubah? Enggak. Mendingan kita kayak gini, dukung timnas, semangatin mereka. Karena pasti 1-2 kali itu bisa sampai juga tuh ke halaman sosmed mereka. Kalau mereka itu positif, itu akan membuat mereka akan lebih semangat dan lebih suges mungkin dalam penyembuhan gitu. Jadi itu dia, karena Arab juga di luar keuntungan-keuntungan yang dalam tanda kutip itu sebenarnya kurang fair ya. Tapi mereka juga menyiapkan diri mereka dengan sangat luar biasa. Termasuk tadi yang Noella bilang, 90% pemain mereka di Saudi Pro League. Tinggal tarik rem tangan, mereka latihan terus segala macam. Sewa set piece taker, lawannya tim yang kuat dari Eropa, kemudian apalagi jadwal yang menguntungkan. Dan belum lagi kalau kita lihat, kalau untuk stamina sih tadi kan Mas Ari udah bilang ya, mereka sudah teruji di kompetitif level di Ligue 1, di Jerman dan lain-lain kan. Tapi kan dari Eropa tuh Oktober udah dingin loh. Udah dingin, terutama di Jerman, di Eropa Barat dan Utara. Mereka datang ke Saudi yang mungkin 35 derajat nanti. Nah, ini tantangan tersendiri. Dan mereka aklimatisasinya hanya 1-2 hari. Kevin Verdong, habis jaga Dembele sama Achraf Hakimi, langsung terbang. Langsung terbang tanggal 6. Paling cepat tanggal 6 dia. Udah nggak bicara endurance lagi. Udah pasti dia paling berenang, sepeda statis. Tanggal 7 official training. Banyakan taktikal. Jadi lebih kepada mental dan gimana mereka bisa melawan iklim padang pasir yang luar biasa panas tuh. Gitu. Pasti kita dikerjain non teknis. Sekarang masalahnya apakah kita bisa ngelawan? Iya. Nah, caranya ngelawan menurut saya kita harus cetak gol lebih banyak. Lebih banyak dan lebih awal. Iya, jadi kalau kita cetak 1-0, peluang dikerjain lebih besar. Kalau 2-0 lebih kecil lagi dikerjain. Kalau kita 3-0, coba aja ngerjain. Iya kan? Tapi harus dari babak pertama kita gaspol atau gimana? Ya secepatnya lah.
Tapi jangan main terlalu terbuka juga. Itu teknis pelatih yang tahu lah. Berarti Coach Yassin mau bilang akan banyak drama nanti sama Arab Saudi di lapangan. Dari mereka. Dari mereka, dan yang gue takutin pemain kita kepancing. Jadi kita harus bisa kontrol emosi. Maksudnya adalah win at all cost. Kenapa? Karena saya yakin Saudinya juga akan trying to win at all cost. Oh iya, all out mereka. Oh iya, itu kayak tadi Bung Tol sempat bilang kan, apa sih salah satu indikator wasit itu nggak asik? 50-50 challenge. Itu bisa-bisa dikasih ke sana semua ntar. Ya, tiba-tiba kecolok dikit dalam kotak penalti. Kayak ketabrak mobil ntar, guling-guling kan. Kita udah sering lihat kayak gituan lah. Gitu. Dan itu kan harus diantisipasi. Belum lagi ngomongin soal emosi pemain. Pasti akan dipancing-pancing, udah pasti. Kita kadang-kadang pengen lihat, kenapa nggak kita mancing-mancing orang sih gitu. Ya kan? Anda kayak udah kecewa banget dengan non teknis yang tidak diuntungkan itu ya berarti ya. Loh, karena semua indikator menunjukkan bahwa nggak bisa dirubah itu. Ya udah nggak bisa diubah, udah tinggal main. Ya iya, artinya ya udah kita bermainnya di lapangan dengan performa kita, dengan optimalitas kita, kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh para pemain-pemain ini yang notabene kita banyak naturalisasi kan. Caranya harus gimana sebenarnya? Harus menang mutlak. Contoh ya, saya pakai analogi dari olahraga sebelah, dari tinju. Tinju kalau misal unggulan lawan underdog, nggak mungkin underdog yang menang angka, nggak mungkin. Harus dikawal itu. Itu yang saya maksud, kita tarungnya di lapangan. Pastikan kemenangannya di lapangan. Bahwa ada hadangan, ada gangguan, ya. Kalau tadi pakai analogi tinju, jangan split decision menangnya, harus knock out. Kalau dulu kan kita ngelihat, mereka nggak ada yang main di Eropa nih, semuanya main di liganya mereka gitu. Irak pun majority juga main di situ. Tapi ini kan justru hal yang menguntungkan mereka pada saat ini gitu. Mau Iraknya, mau juga Arab Saudinya gitu. Karena dua-duanya kita akan main di wilayah mereka gitu. Sementara pemain kita ya akan datang dari luar gitu, justru dari iklim yang sangat berbeda, ekstrim lah perubahannya. Ya pasti antisipasi seperti itu. Tim kepelatihan pasti udah tahu lah ya, harus ngapain. Patrick Kluivert pernah juga bersama timnas Belanda, main di Brasil juga pada saat itu. Panasnya luar biasa, Belanda main di Manaus juga kan pada saat itu. 2014 43 derajat, mereka pernah juga bermain di situ. Jadi ya pasti dia tahu gimana untuk ngakalin dalam tanda kutip ya, apa yang harus dipersiapkan sebelum itu. Tapi ya kalau menurut gue pribadi ya itu, analyzing your enemy itu the most important thing. Yang paling penting adalah lo bisa nganalisis pertandingan. Lo tahu kelemahan yang lo bisa expose dari lawan. Lo tahu kehebatan lawan yang lo bisa prevent atau lo bisa halangi jangan sampai terjadi seperti apa. Ya tadi ya karakter lawan tuh kan lo tahu. Oh dia tuh kaki kiri. Ketika main di kanan dia nggak mungkin ngomper di kanan nih. Pasti dia akan belok sini masuk. Nah itu kan kalau lo nggak tahu pemain itu karakternya seperti apa, ya lo kan kelabakan gitu kan. Aduh susah banget nih jaganya. Cuma kalau lo tahu, dia punya kebiasaan seperti ini. Lo hafal cara bermainnya seperti ini. Nah itu yang harus betul-betul dimatengin oleh tim pelatih sebelum pertandingan. Pemain timnas Indonesia harus bisa mempersiapkan mentalitas yang kuat, mengingat akan banyak terjadi hal-hal yang mungkin tidak menguntungkan bagi timnas Indonesia. Sebagai player yang papan tengah lah, bukan player top, diberi kesempatan untuk masuk timnas. Ini pemain diaspora ini kan baru aja gabung timnas, bukan dari kecil, seperti pemain lainnya. Karena mereka tahu, ya kita realistis saja. Kalau mereka hebat, mereka masuk timnas Belanda. Kasusnya Eliano dan Tiani Reinders. Tapi mereka sadar, mereka dapat second chance. Timnas Belanda nggak bisa masuk, mereka lah second chance. Dan ini tinggal 180 menit loh. What would you do if you are player? Kalau gue jadi pemain, habis-habisan. All out ya. All out. Mau digotong dan pakai oksigen atau apa, I don't care. All out and all aspect ya. All aspect. Karena ini mungkin peluang terakhir. Pemain kayak Tom Sandy kan udah 29-30. Joey 32. Kalau sekarang nggak lolos, kemungkinan besar nggak akan. 4 tahun 4 tahun ini nggak akan lolos. Coach, walaupun kita tahu bahwa kesempatan masuk ke sini saja sebetulnya sudah luar biasa, kan gitu. Udah luar biasa. Tetapi masih ada kesempatan lain yang membuat Anda harus all out, perlu all out karena ini kan soal nama, soal sejarah dan seterusnya. Gitu. Jadi kembali lagi ke pemain, pelatih. Anggap aja nggak ada putaran 5. Mentalnya harus begitu. Anggap aja
nggak boleh hitung-hitungan. Oh ya kalau kita seri lawan Saudi, kita menang lawan Irak, kita masih bisa lawan nggak boleh itu. Nggak bisa. Harus zero seri. One option menang. Jadi di otak mereka itu harus dicegah. Saya jadi Patrick Kluivert dicuci. You have to win. Apa nggak membebani mental juga itu? Pasti. Pasti. Justru nanti kelihatan siapa yang bisa kontrol mentalnya, siapa yang tidak. Kalau lihat cara main waktu terakhir, nggak ada kesempatan apa buat bulan kita September, betul bahwa finishing touch nggak dapat atau nggak jadi gol. Eksekusi akhir selalu finishing touch. Creative chances bikin peluang kan terjadi, hanya finishing touch. Tapi Libanonnya, kalau tadi kan off air Ricky Nielsen pelatih bilang Libanonnya nggak mau main, parkir bus kan. Kedua ada kekhawatiran cedera kan, satu ada itu. Maka Tom Hai kan begitu marah. Karena ini awal musim baru kontrak, Oktober mau main pertandingan menentukan, Lebanon main kasar dia marah. Jadi ada kehati-hatian juga. Cuman saya abaikan itu, tapi kita lihat bagaimana cara bermain. Saya tidak menyangka atau jarang sekali orang berpikir waktu taruh Calvin Verdong sebagai gelandang. Saya pikir dia tetap ditaruh sebagai bek kiri. Tapi ternyata Dean James. Lalu Calvin Verdong main gelandang bertahan bareng dengan Pelupesi. Nah ini adalah bagaimana pelatih mencoba memaksimalkan kualitas pemain yang dia punya. Disposal yang dia punya itu apa yang dia miliki. Kalau Verdong di kiri, Dean James spesialisnya di wing begitu, pemain pinggir, akhirnya cadangan kan. Jadi dia coba maksimalkan Dean James di kiri, Calvin Verdong sebagai gelandang bertahan dan mainnya bagus. Komposurnya si Verdong sama Pelupesi bagus. Sekarang lihat waktu dia pegang bola timnas Indonesia, dua di belakang kan Izez sama Kevin Dix. Lalu orang bertanya-tanya, misalnya kalau yang nggak ngerti, ini Rizky Ridho atau Kevin Dix? Buat saya dua-duanya bisa main. Karena jaraknya dekat. Satu main tanggal 9 dini hari, 1-12. Jadi bisa Rizky Ridho duluan, bisa Kevin Dix. Aman itu ya? Ya, tapi dari katakanlah pengamatan saya, Rizky Ridho kuat dalam defense. Kevin Dix selain defense dengan pengalamannya Bundesliga, distribusi bola bagus atau build up bolanya bagus. Kalau lagi pegang bola dia dua, depannya dua, siapa si Verdong sama Pelupesi. Seburuk-buruknya counter attack tetap ada Verdong 3, screenernya Pelupesi, back-backnya maju. Si Yakob maju ke dalam kalau bolanya di Dean James di kiri, Dean James-nya ke dalam kalau Yakobnya masuk. Jadi saya lihat kerjasama coba dibangun, Jakob Sayuri dengan Miliano, Dean James waktu itu dengan Dewa United kok jadi tiba-tiba lupa. No, satu lagi. Sorry, pemain Egy. No. Stefano Lillipali. Oh, Lillipali. Tapi kan di situ ada Beckham juga pilihan. Jadi itu menurut saya bagus. Ricky Kambuaya main di in between. Pemain nomor 10, bagus. Tapi persoalannya tadi kalau ukurannya Libanon. Jadi kadang banyak pandit yang influencer nganggapnya cuma nggak ada gol finishing touch, tapi nggak lihat cara bermain. Saya coba ungkapkan cara bermain. Dikasih paham, dikasih paham. Tim pelatih sejak pertandingan terakhir kita, gue bilang ini mulai sekarang sampai nanti kick off, tim pelatih itu wajib menganalisis lawan. Karena kan kita mau bermain seperti apa, tapi kita tidak tahu lawan kita akan bermain seperti apa, yaitu yang akhirnya tidak klop gitu kan. Lo harus mainin sepak bolanya nanti seperti apa, lo bisa manfaatinnya seperti apa. Itu kalau lo nggak pelajari lawan lo, ya gue rasa itu akan berat gitu. Justru itu yang harus betul-betul dimatengin. Iya, bahkan kecenderungan sekecil apapun, misalnya seperti oh ini karakter orang ini emosional, oh ini karakter orangnya seperti apa, sedetail itu benar-benar ya kita percayalah tim kepelatihan pasti menganalisa itu. Tapi kemudian apa solusinya, apa serumnya kan gitu juga kan. Oh dia begini, berarti nanti antisipasi seperti ini. Nah itu nanti yang akan kita lihat di pertandingan tanggal 8 dan tanggal 11. Karena kadang-kadang faktor X ini kan juga banyak. Kayak tadi Mas Haryo bilang, oke, dia cepet, dia kuat, dia apa. Nah tapi kan kalau kita ingat dulu lah Roy Keane sama Patrick Vieira itu kan by design tuh. Mereka selalu ngincer Vieira yang dianggap paling penting dan mungkin bisa dipancing emosinya. Nah, itu yang kadang-kadang bermain juga seperti itu. Jadi tantangannya banyak, tantangannya berat, tapi gue yakin sih kita punya peluang itu. Makanya secara teknis saya nggak begitu impress. Bukan meremehkan ya. Untuk saya selevel semua lah. Jadi kalau kita bisa tampil lebih bagus, lebih efektif, lebih efisien, tahan emosi, jangan kepancing, mereka pasti provokasi. Pasti itu.
Jadi kalau di luar wasit dan drama, potensi kita besar. Ada, besar, lebih besar. Tadi itu 50-60%. 50-60 Bang. Iya, secara teknis ya. Iya. Cuma non teknisnya ini yang pasti akan gencar ini kan. Dan kelihatan. Mereka spend begitu banyak kan. Do you think mereka nggak berharap apa-apa? Coach, sebentar. Kalau mereka akan banyak serangan non teknis, termasuk drama-drama, berarti mereka anggap kita bukan kaleng-kaleng dong. Jadi harus memang dari bukan. awal. Iya kan? Nah, buktinya kita dua kali main menang dan seri kok. Iya. Dan pakai waktu itu pelatih juara Eropa loh. Iya. Sampai dipecat ganti lagi. Itu pun kalah. Jadi I mean mereka anggap kita serius. Iya. Irak anggap kita serius. Cuman intinya tetap sama, bisa menang atau enggak kita kira-kira gitu. Bisa menang atau enggak. Nah, biasanya dalam iklim di mana faktor non teknis sangat berperan seperti ini, saya sih akan sangat terkejut kalau kita nanti dominasi pertandingan, ya tiba-tiba kita kontrol ball possession, terus kita away gitu ya. Kalau itu kejadian, syukur, alhamdulillah itu kalau itu kejadian. Tapi saya melihat kok probabilitasnya nggak gede kayak gitu. Nggak gede. Nah, jadi memang kita lihat bagaimana kita bisa memaksimalkan, bagaimana kita bisa menjadi very clinical untuk bisa dapat satu peluang yang satu gol. Karena mungkin itu bisa jadi satu-satunya peluang yang kita dapatkan di pertandingan itu kan. Jadi gini loh, kita tidak senang dengan cara pemilihan tuan rumah yang menurut kita tidak adil. Tapi gue nggak senang kalau kita dinarasikan untuk menghujat AFC terus. 1-2 hari kita oke lah, kesel. Apakah kalau kita menghujat mereka bisa berubah? Enggak. Mendingan kita kayak gini, dukung timnas, semangatin mereka. Karena pasti 1-2 kali itu bisa sampai juga tuh ke halaman sosmed mereka. Kalau mereka itu positif, itu akan membuat mereka akan lebih semangat dan lebih suges mungkin dalam penyembuhan gitu. Jadi itu dia, karena Arab juga di luar keuntungan-keuntungan yang dalam tanda kutip itu sebenarnya kurang fair ya, tapi mereka juga menyiapkan diri mereka dengan sangat luar biasa. Termasuk tadi yang Noela bilang, 90% pemain mereka di Saudi Pro League. Tinggal tarik rem tangan, mereka latihan terus segala macam. Sewa set piece taker, lawan tim yang kuat dari Eropa, kemudian apalagi jadwal yang menguntungkan. Dan belum lagi kalau kita lihat, kalau untuk stamina sih tadi kan Mas Ari udah bilang ya, mereka sudah teruji di kompetitif level di Ligue 1, di Jerman dan lain-lain kan. Tapi kan di dari Eropa tuh Oktober udah dingin loh. Udah dingin, terutama di Jerman, di Eropa Barat dan Utara. Mereka datang ke Saudi yang mungkin 35 derajat nanti. Nah, ini tantangan tersendiri. Dan mereka aklimatisasinya hanya 1-2 hari. Tidak semudah itu ya. Tapi sepak bola itu di dalam lapangan. Kita nggak usah mikir non-tenis dulu. Karena 11 lawan 11, mereka manusia seperti pemain Indonesia. Jadi kita fokus hari ini di teknis. Ya, nah, menurut Anda strategi dan taktik yang harus dimainkan oleh seorang Kluivert yang kayak gimana apa? Gitu maksudnya? Kalau saya tidak bisa, gimana ya, tidak bisa kasih, kalau saya ya, tidak bisa kasih masukan ke Pak Kluivert karena dia memang pelatih pengalaman, dia tahu kerja dia harus bagaimana. Tapi saya cuma bisa mendukung, walaupun sejauh ini dia tidak pernah meyakinkan saya. Tidak pernah meyakinkan. Ya. Siapa? Kluivert tidak pernah meyakinkan. Kenapa? Kenapa? Karena gue dong tahu dong alasannya. Ya. Karena setuju aja di belakang. Sejauh ini dia tidak pernah punya waktu untuk membangunkan timnya sesungguhnya. Coach, itu kalau lihat di uji coba kelihatannya Kluivert itu memasang 4 back gitu. Ya. Kan harus bereksperimen. Iya betul. Ya. Kalau lihat seperti itu artinya kan bertahan nih ceritanya. Enggak. Bukan. Oke. Gimana? 4 back itu menunjukkan bahwa dia ibarat bermain dengan 2 center back. Bukan 1. Oke. Kan kembali lagi, apakah harus? Enggak. Ini pilihan dia, minimal dia punya pilihan. Menurut Anda main lawan Thailand, Lebanon di luar skor bagus nggak? Saya bisa mengatakan bagus. Saya juga bilang bagus. Di luar skor. Saya nonton highlightnya, jadi kita lihat. Build up-nya, passing-passingnya. Dia bereksperimen lawan Taiwan, Reinders di belakang striker. Lawan Lebanon, Kevin Dix sebagai center back. Dan kalau saya pribadi,
menurut saya tim ini lebih cocok main 4 back. Lebih cocok begitu ya? Ini kan saya kan cuma netizen. Nah, tapi kan hasilnya lawan Taiwan itu bisa 6-0 lah. Iya. Kemudian karena Taiwan berani keluar. Lebanon takut kan? Waduh, takut keluar kita takut dibantai kan? agak cupu juga ini Lebanon. I mean namanya uji coba ya. Doesn't matter skornya berapa kan? But that's okay. Tapi build-nya sudah kelihatan. Apakah kita harus main, kalau saya jadi Kluivert saya akan mainkan 3 back. 4 back. Tapi kalau Kluivert at the end of the day mau akhirnya 3 ya terserah. Yang penting kita harus menang. Iya kan? Iya. Memang waktunya pendek dan ya tugas, dan ini bukan hanya tugasnya Kluivert tapi juga pemain. Pemain itu harus berani bertanggung jawab. Nggak bisa kita dikit-dikit salahkan pelatih juga. Pelatih salah ya pemain juga. Yang salah passing seandainya atau nggak bisa cetak gol kan pemain. Mereka harus berani ambil tanggung jawab juga. Ya kalau lihat kali ini kan saya lihat ada Marcelino Ferdinand tidak dipanggil, Rafael Struijk, kemudian Miss Hilgers dan Ivar Jenner. Kalau lihat perubahan semacam ini, Coach Justin itu merasa akan seperti apa permainan kita itu? Menyerang. Tapi nggak terlalu terbuka. Nggak parkir bis kayak sebelumnya, tapi mungkin bertahan di babak sendiri. Kan harus gol duluan kita kan? Harusnya iya. Nggak kehabisan energi kita kalau dari babak pertama sudah gaspol? Enggak, karena kita nggak full ngepres. Oke. Jadi lebih bertahan. Saudi pun nggak akan berani full ngepres. Mereka pun hati-hati. Mereka takut juga. Jadi it's going to be kind of chess game. Mungkin membosankan. Ya, kalau kita mau main, Saudi nggak mau main susah juga. Iya. Kalau Saudi main kayak Lebanon, nggak mungkin kita jor-joran. Kita nyerang, tapi di belakang tetap ada 3-4 pemain yang nahan. Jadi gue nggak yakin ini akan menjadi pertandingan yang indah untuk ditonton. It's going to be chess game. Tapi untuk kedua tim, we don't care. Kita mereka cari kemenangan, kita cari kemenangan. Kita butuh menang, kita nggak perlu ini show yang menarik begitu ya. Iya. Tapi soal pengendalian emosi, kita sama Arab Saudi siapa yang paling oke? Harusnya kita ya. Harusnya. Apa dasarnya, Coach? Karena mereka sudah terbiasa di bawah tekanan. Mereka sudah biasa bermain di level permainan keras. Lebih profesional di liga-liga yang mereka mengalami hal kayak begini tiap hari. Tiap minggu bermain. Pasti ketemu pemain yang provokasi, main keras, dan lain-lain. Harusnya mereka sudah biasa. Lebih biasa daripada pemain Arab yang hanya main di Saudi. Mayoritas. Oke. Ini kalau kehadiran seorang Jay Itzes, lalu itu kan di gelandang, kemudian sama Rizky Ridho. Kalau Anda lihat kemampuan dua orang ini oke? Untuk saya, kalau kita main 3 back, Justin, Ridho, Itzes. Kalau 3 back. Kalau kita main 4 back, Itzes sama Kevin Dix. Kiri Kelvin Verdong, kanan bisa Sandy, bisa Jakob, bahkan bisa Rizky Ridho. Karena kalau Rizky Ridho, kalau kita lihat lawan Lebanon, Kelvin Verdong masuk ke tengah bantuin si Joey Pelupesi, terus kita bisa main 3 back. Jadi wingbacknya nggak overlap. Nah kalau wingback nggak overlap, Rizky Ridho good option. Jadi kembali ke agak geser ke 3 lah. Dean James sama Miliano yang lakukan crossing. Jadi kita harus memperkuat defense, tapi jangan lupa juga offense. Jangan full defense cuma ngincer counter, jarak kejauhan. Nah di situ kita keteteran. Tapi kalau kita defense-nya 4 orang, offense-nya 3-4 orang, 2 orang transisi, kita bisa lawan mereka. Dengan tidak. Dan satu lagi dulu, saya sebelum lupa supaya ini agak berurut. Ini soal Ole Romane. Ole. Kan masih 50-50. Apakah dia bisa ikut apa enggak? Definitely sih dia belum fit 100% pasti. Karena lagi-lagi di pertandingan terakhir dia belum masuk ke DSP di Oxford United gitu. Kalau udah masuk itu kan sebenarnya salah satu indikator ya, kalau dia udah masuk DSP, minimal DSP lah cadangan, ya berarti dia sudah
let's say mungkin 70% lah. Nah ini kalau nggak salah nih, jadi mungkin tadinya mungkin 55%, sekarang udah 65%, mungkin nanti sampai tanggal 8 bisa jadi 75%. Nah menurut gua 75%-nya Ole lebih baik daripada 100%-nya Ramadhan Sananta. Dengan segala hormat dengan Ramadhan Sananta. Jadi dan belum lagi masih ada tambahan 3 hari lagi menjelang lawan Irak kan. Nah artinya let's say lawan Saudi mungkin dia nggak dimainin mungkin ya. Atau let's say kita lawan Saudi seri lah gitu. Ole nggak main karena mungkin masih 65%. Nah 3 hari lagi mungkin jadi 75%. Misalnya lawan Irak kita ketinggalan 0-1. Ya kan? Nah, 10 menit terakhir mungkin masukin Ole. Mungkin seperti itu skenario-nya. Yang pasti dengan dipanggilnya Ole, logikanya dia punya potensi untuk main. Mau itu 10%, mau itu 20%, pasti ada. Kalau dia nggak bisa sama sekali, let's say misalnya patah kaki, ya udah dia nggak akan dipanggil. Gitu. Jadi, lagi-lagi tadi, PSSI melakukan upaya untuk memaksimalkan setiap potensi kita yang ada at all cost. Ini risiko ya. Maka dari itu dia dimasukkan ke squad. Artinya kalau dia dimasukkan, ada kemungkinan dia bisa main. Masih dalam tahap kemungkinan. Ole setahu saya sekarang masih di Amsterdam, masih recovery. Jadi pasti Kluivert juga di Amsterdam. Pastor juga di Amsterdam. Pasti mereka sudah sering ketemu. Sering terupdate gimana progresnya tiap hari. Feeling gue tiap hari di-update. Progres gimana, masih sakit di mana bisa. Untuk memasukkan pemain yang kita tahu belum 100% fit, pasti ada pertimbangan yang sangat matang dari tim pelatih. Tim pelatih ini kan kalau kita nonton podcastnya Bang Arya ya, dia bilang kan emang Ole Roman itu ditempel terus nih sama tim pelatihan tuh, sama tim pelatihan dari Patrick Kluivert ditempel, progresnya seperti apa, day to day worknya seperti apa yang menjadi asupan dia, segala macamnya tuh betul-betul dimonitor gitu. Jadi tahu perkembangan dia sampai lo bakal tahu pada tanggal 8 dan tanggal 11 nanti lo ada di level mana. Itu kan progres kan pasti daily progresnya kan tahu kan. Oh dia akan mencapai ini, levelnya kan ini, akan ini. Begitu tanggal 8 dia ada di level 75% misalnya gitu. Ataupun bahkan di 90% kita nggak tahu levelnya ada di mana oleh Romani. Karena kan memang sobekan pada ligamen itu kan membutuhkan treatment yang continue, treatment yang serius dan juga recovery yang tepat juga gitu. Timnas Indonesia sangat memerlukan sosok Ole Romani. Sejarah akan tercipta bila kita mampu menciptakan prestasi yang membanggakan di 2 kali 90 menit yang akan datang di sepak bola Indonesia. Tapi kalau kita bisa bawa Ole yang bisa main 15 menit aja, bawa lah. Di awal? Iyalah. Enggak, akhir. Tapi kalau Ole sudah 100%, better. Tapi kalau dia belum pulih 100%, tetap bawa. Bukannya malah jadi sandungan, enggak? Enggak, kan bisa jadi super sub. Kalau seandainya kita nggak cetak gol atau kita ketinggalan, we have to take risk. Buntu. Ole masukin. Kalau Ole nggak bisa turun, siapa coach yang bisa? Yang nggak ada pilihan, Zijlstra. Mau nggak mau. Ini anak kasihan juga, masih muda ketemu Libanon dikepung 4 orang. Iya kan? Libanonnya parkir bis. Mau ngomong apa juga susah juga. Zijlstra, Ricky aja habis-habisan. Iya. Gitu. Jadi nggak banyak pilihan. Tapi that's okay. Ragnar kita udah kembali lagi. Bisa Dins, bisa Ragnar, Miliano bisa di kanan, Egy bisa di belakang striker, Vano bisa. Nggak ada Marcelino, Kambuaya bisa, bahkan Tom bisa. Banyak pilihan. Masih banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Iya. Kira-kira Coach Patrick akan pakai strategi apa? Nggak terlalu terbuka, tapi nggak defensif juga, nggak parkir bis juga. In between. Jadi bertahan, in feeling saya, main 4 back tapi bertahan di babak sendiri, nggak ngepres. Mungkin kalau ada 3-4 pemain di depan baru pemainnya ngepres. Tapi kalau lewat kalau nggak ada kesempatan kita akan turun di babak sendiri, ya kita tunggu. Ini saya tidak paham ini coach. Tapi kalau parkir bis, menurut saya itu bukan Patrick Kluivert banget. Enggak. Makanya feeling saya ini kan opsinya ada. Tapi saya juga feeling saya nggak akan parkir bis.